Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidia Kama Arsya, saya biasa dipanggil Raja. Saya dari kelas karyawan semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai materi-materi yang ada pada aplikasi basis data. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengenalan konsep dasar. Seperti teman-teman ketahui bersama, basis data adalah sekumpulan data yang saling terhubung satu sama lain. Tujuan utama dalam penerapan basis data ini adalah untuk efisien dan convenient. Biasanya, basis data kita kenal sebagai sebutan database management system, yaitu data yang saling terhubung dan berelasi satu sama lain. Nah, basis data terdiri dari 3 komponen utama, yaitu data, hardware, software, dan juga user. Keuntungan dalam menggunakan atau menerapkan database management system ini adalah mengurangi redundansi data, kemudian menghindarkan inconsistent data, lalu terpeliharanya integritas data, dan juga data dapat dipakai secara bersama-sama. Selain keuntungan, ada pula kerugian dalam memakai database. Yang pertama yaitu adalah mahal, kemudian kompleks atau complicated. Selanjutnya, prosedur backup dan recovery yang sulit. Ada beberapa istilah dasar yang perlu kita ketahui bersama dalam database, yaitu yang pertama ada entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Contohnya itu adalah motor, kemudian mobil, lalu pelanggan, dan juga supplier. Nah, yang kedua itu ada atribut. Atribut adalah deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan suatu entitas. Jadi contoh, untuk entitas motor itu pasti memiliki nomor polisi, ya, kemudian ada nama motornya, jenis motornya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada field. Field itu adalah lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Selanjutnya ada record. Record merupakan kumpulan dari field yang berhubungan satu sama lain. Lalu ada file. File ini adalah berisi kode-kode SQL yang digunakan untuk memodifikasi konten dari database relasional. Lalu yang terakhir itu ada key. Key adalah elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu akses. Nah, biasanya key yang sering kita gunakan yaitu primary key dan juga origin key. Nah, apa sih itu primary key? Primary key adalah field yang mengidentifikasi sebuah record dalam file dan datanya yaitu bersifat unik. Contohnya seperti NPM, kemudian ada nomor induk penduduk ya, atau nomor induk pegawai. Nah, itu seperti itu. Jadi datanya itu bersifat unik dan harus terisi. Kemudian origin key. Origin key ini adalah field yang bukan key ya, jadi tetapi adalah key pada file yang lain. Contoh, sebetulnya dia adalah primary key ini, primary key dalam tabelnya sendiri. Namun ketika digunakan pada tabel yang lain, dia akan bertindak sebagai origin key. Ya, contoh yang saling berkaitan itu adalah dosen dengan mata kuliah. Jadi untuk mata kuliah ini nanti di tabel tersebut akan memanggil dosen. Nah, yang dipanggil ini adalah kode dosen. Kode dosen ini di dalam tabel mata kuliah akan bertindak sebagai origin key. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya ada beberapa key yang lainnya ya. Contohnya ada secondary key, kan, kemudian ada candidate key, lalu ada composite key. Nah, beberapa key tersebut sebetulnya jarang kita gunakan dan kita akan memfokuskan itu untuk primary key dan juga origin key. Selain primary key dan origin key, terdapat beberapa constraint yang lainnya, yaitu seperti not null, unique, dan default. Nah, not null ini kita bisa set agar data itu tidak boleh kosong. Nah, untuk unique ini sebetulnya sama seperti primary key, namun yang membedakannya adalah unique datanya boleh kosong. Ya, datanya boleh kosong, sedangkan primary key itu ketentuannya harus terisi. Makanya secara default itu akan menjadi not null constraint-nya. Oke, mungkin untuk pengantar sistem basis data sampai sini saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai
pengenalan SQL Server. Nah, apa sih SQL? SQL atau biasa kita sebut dengan sebutan SQL ya, adalah kependekan dari Structured Query Language, yaitu bahasa yang dirancang khusus untuk berkomunikasi dengan database. Jadi dalam SQL itu terdiri dua bagian ya, ada DDL dan juga DML. Nah, DDL ini adalah Data Definition Language yang merupakan sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Selain itu ada juga DML ya. DML merupakan suatu perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data di dalam tabel seperti masukkan, mengubah, dan menghapus isi data, dan tidak terkait dengan perubahan struktur serta definisi tipe data dari objek database. Nah, nanti saya akan coba simulasikan untuk menerapkan query dari DDL dan juga DML. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa tabel yang nantinya akan di execute query-nya. Ya, di sini saya sudah membuat tabel mahasiswa, dosen, tabel mata kuliah, tabel jurusan, dan juga tabel nilai. Nah, nantinya kelima tabel ini akan saling berelasi satu sama lain. Yang dimana nanti mahasiswa nantinya akan berkaitan dengan jurusan dan juga nilai ya. Mata kuliah pun sama akan berkaitan dengan nilai dan juga dosen ya. Nah, nanti 5 tabel ini akan saling terhubung satu sama lain. Oke. Nah, di sini sorry tadi tidak tertampil ya untuk tampilannya ya. Jadi tadi udah siapin 5 tabel ya, yang seperti udah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk kelima tabel ini akan saling berrelasi satu sama lain, seperti gambar berikut. Nah, di sini saya akan menggunakan SQLYoK. Jadi SQLYoK ini merupakan tools yang digunakan untuk membuat atau membangun suatu sistem database ya berupa query. Nah, selain query juga SQLYoK ini bisa digunakan secara interface. Nah, makanya SQLYoK ini sangat powerful sekali dan saya rasa sangat membantu dalam membangun suatu database. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat database-nya terlebih dahulu ya. Saya akan membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu database yang akan saya buat adalah universitas. Pertama kita bisa buat create database universitas ya, dan titik koma, lalu kita bisa execute. Nah, di blok. Jadi kalau misalkan satu baris sih nggak perlu di blok ya, kita bisa langsung jalankan. Nah, sudah ke create. Kemudian setelah di create kita use dulu ya, kita use ke universitasnya. Universitas, baru kita blok. Nah, kita udah pilih tabel yang akan kita gunakannya. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, tabel yang akan saya contohkan pada kesempatan kali ini yaitu membuat tabel mahasiswa. Nah, pertama kita bisa bikin create tabel mahasiswa. Oke, kemudian kita kurung buka di sini. Lalu selanjutnya kita masukkan npm char sebanyak 14, lalu tambahkan primary key di dalamnya, lalu kita tambahkan juga nama depan mahasiswa. Nah, tipe datanya kita menggunakan varchar, jangan lupa kurung, lalu nama belakang, lalu varchar juga ya, cuma panjangnya kita bikin 30, kemudian kita bikin jenis kelamin, ini 1 aja, lalu kita bikin kode jurusan, di sini kita bikin, nah ini akan bertindak sebagai foreign key ya, ini kita bikin 5, lalu kita tambahkan juga email ya di dalamnya, itu varchar, oke, 50 ya, karena email kan panjang juga. Nah, setelah itu kita tutup. Oke, kita langsung blok dan execute.
Setelah itu kita coba describe mahasiswa. Oke, kita lihat. Sudah terbentuk ya, sudah terbentuk tabelnya dan struktur field-fieldnya juga sudah terbentuk. Nah, di sini saya akan coba siapkan dulu ya beberapa tabelnya dan caranya sama untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini saya sudah siapkan beberapa tabel dan tentu coba kita cek ya. Kita udah tadi untuk mahasiswa, kemudian kita cek juga untuk tabel dosen, lalu tabel mata kuliah, terus kemudian describe tabel jurusan, dan yang terakhir ada tabel nilai. Oke, jadi kita coba execute. Nah, ini salah satu kelebihan dari SkillYoke, dia bisa menampilkan ya hasilnya satu-satu. Nah, ini udah terbentuk semua ya, result untuk tabel jurusan dan juga nilai. Nah, di sini untuk float. Nah, float ini merupakan bilangan desimal. Jadi sebenarnya ada dua jenis karakter yang membentuk suatu desimal, yaitu ada float dan juga desimal. Cuma float ini ruang range-nya itu lebih kecil dibanding desimal, karena kita hanya menggunakan sedikit ya, digitnya juga sedikit. Jadi maksud 5,2 ini adalah jumlah digitnya itu ada 5, kemudian 0 di belakang komanya sebanyak 2. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan menerapkan alter tabel, dan untuk memastikan bahwa tabel itu terbentuknya sudah berapa banyak, kita bisa coba show tables. Kita bisa lihat tabel-tabel ada dosen, jurusan, mahasiswa, mata kuliah, dan juga nilai. Nah, ini udah semuanya udah terbentuk. Selanjutnya kita akan menerapkan alter tabel ya. Nah, di sini saya coba mencontohkan untuk menambahkan field baru di dalam tabel mahasiswa, itu dengan menambahkan alamat dan karakter itu sebanyak 30 ya. Lalu kita coba dan kita describe di mahasiswa sudah ada. Nah, alamat sudah masuk ya. Kemudian kita akan coba untuk mengubah panjang digitnya, panjang karakternya, itu dengan menggunakan modify alamat ya. Ini juga bisa berfungsi untuk mengubah data varchar. Saya akan mengubahnya menjadi 20. Oke, kemudian kita cek hasilnya. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita describe ulang. Nah, varchar sudah berubah jadi 20. Nah, terus gimana sih cara untuk menghapusnya? Hapusnya cukup mudah. Kita bisa alter tabel kembali ya untuk tabelnya mahasiswa. Kemudian kita cukup drop field alamat. Nah, oke. Selanjutnya setelah itu kita cek ulang, kita describe. Nah, untuk alamatnya sudah dihapus. Oke. Nah, selain itu tadi kan ketika kita membuat suatu tabel, kita belum menambahkan foreign key ya. Karena ada beberapa tabel yang saling berelasi satu sama lain. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Gampang, kita juga dapat memanfaatkan alter tabel ya. Dalam alter tabel, pertama kita akan menambahkan foreign key untuk jurusan terlebih dahulu yang ada di mahasiswa. Caranya kita masukkan alter tabel yang mahasiswa, kemudian add foreign key, kemudian kita panggil fieldnya ya, kemudian reference jurusan, lalu kita panggil lagi KD jurus. Oke, selanjutnya kita ya, untuk membuktikan kita coba describe ya, kita describe biasanya ada bacaan mul. Nah, untuk mul udah keluar ya. Nah, selanjutnya kita juga tambahkan beberapa alter tabel lainnya, yaitu pada mata kuliah.
Jadi kita tambahkan di mata kuliah itu adalah kode dosen ya, kode dosen, reference, kemudian ke dosen, tabel dosen, kemudian kita panggil lagi kode dosen ya. Nah, selanjutnya kita execute lagi. Nah, ini ada yang salah. Jadi perlu kita ketahui dulu, ini sepertinya ada yang salah. Mata kuliah at origin key, reference. Ya. Nah, ada yang salah. Oke. Nah, kesalahan ini bisa kita cek bahwa ternyata tadi ketika untuk menambahkan untuk tadi ada kesalahan ya dalam menambahkan, dimana kesalahan itu adalah kita kurang menambahkan key di sini ya, jadi disangkanya error. Oke, kita coba lagi aja ya. Nah, sudah. Kemudian kita lanjutkan kembali, yaitu untuk menambahkan alter tabel di alter tabel for region key pada nilai, itu untuk npm dan kdmatkul. Kita nilai add for region key, kemudian kita menambahkan npm terlebih dahulu ya, difference-nya itu ke mahasiswa, kemudian npm. Oke, selanjutnya kita execute. Oke, setelah ada, kita tambahkan kembali itu pada nilai add origin key untuk kdmatkul, difference, kemudian mata kuliah, lalu kita panggil kdmatkul. Oke, semuanya sudah terhubung satu sama lain ya. Kita coba lihat dulu pada nilai, describe nilainya. Ya, sudah terhubung ya, sudah ada npm dan kdmatkul sebagai origin key. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan isi. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menambahkan jurusan terlebih dahulu ya, karena jurusan ini harus terisi dulu sebelum kita mengisi tabel mahasiswa ya, karena ada kode jurusan yang dipanggil pada tabel mahasiswa. Yang pertama itu kita bisa insert untuk jurusan, kemudian kita values, lalu kita enter aja, kita masukkan di sini SI ya, SI, lalu in sistem informasi. Oke, selanjutnya kita ganti TI atau teknik informatika. Selanjutnya itu ada MI, yaitu manajemen informatika. Lalu selanjutnya itu ada KA, komputerisasi akuntansi. Terakhir kita akan tambahkan teknik komputer, TK, teknik komputer. Oke, nah, setelah itu kita tutup ya, kita blok, kemudian kita play. Nah, kita cek, select from jurusan. Oke, kita lihat hasilnya. Sudah masuk semua ya. Ada KA, MI, SI, TI, dan juga K. Nah, selanjutnya nanti saya akan mengisikan terlebih dahulu untuk beberapa tabel yang lainnya. Oke, setelah beberapa record yang sudah masukkan, kemudian kita coba cek ya satu persatu. Untuk from mahasiswa ya, kemudian kita select from dosen, lalu kita select from
mata kuliah, lalu select lagi untuk from jurusan, dan terakhir kita select juga untuk from nilai. Oke, kita blok semua. Kita cek untuk mahasiswa sudah masuk, dosen sudah, mata kuliah sudah, jurusan sudah, dan nilai sudah ya. Oke. Untuk semuanya sudah. Baik, baik. Mungkin itu saja kalau untuk materi mengenai pengenalan SQL Server, ya, dimana di sini kita membahas terkait DML dan juga DDL, dan kita sudah praktikkan bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai case and character manipulation. Ya, jadi di dalam case and character manipulation ini kita bisa melakukan suatu perhitungan, kemudian kita bisa mengubah data item, manipulasi hasil sekelompok baris, memformat tampilan tanggal dan angka, dan juga dapat mengubah tipe data dari suatu kolom. Ya, nah kemudian selain itu dalam fungsi character manipulation ini digunakan untuk memanipulasi suatu karakter. Adapun beberapa karakter yang dapat kita manipulasi yaitu seperti lower, fungsi lower ya. Fungsi lower ini untuk mengubah huruf menjadi kecil semua, kemudian ada upper itu untuk mengubah ke huruf yang besar, lalu juga ada concat itu menggabungkan kalimat atau karakter pertama dengan kalimat yang lainnya, lalu ada substr atau substring. Nah, ini biasanya mengambil karakter mulai dari posisi M dan sebanyak N. Lalu ada lpart. Lpart ini menambahkan karakter tertentu dinilai di sebelah kiri suatu kalimat sehingga panjang kalimat menjadi N. Nah, untuk lpart pun sama, cuma ini menambahkannya dari sisi sebelah kanan. Lalu ada length. Length itu fungsinya untuk mengembalikan nilai banyaknya karakter di dalam ekspresi tersebut. Nah, nanti saya akan contohkan ya untuk detailnya seperti apa. Lalu ada instr atau instring, yaitu fungsi untuk digunakan untuk mengembalikan lokasi substring dalam sebuah string ya, atau biasa disebut sebagai menghitung jumlah substring pada sebuah string. Ya, nanti juga akan kita praktekkan bersama. Lalu yang terakhir ada replace, yaitu mencari ekspresi teks dari sebuah string dan menggantinya dengan string pengganti yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, oke, langsung saja kita praktikkan untuk fungsi karakter manipulasi tersebut. Oke, kita kembali lagi ya ke dalam SQL Yoke. Ya, jadi di sini saya akan mempraktikkan untuk karakter manipulation. Jadi yang pertama itu kita coba terlebih dahulu ya untuk membuat sebuah manipulation karakter dari yang lower terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan mencontohkan, saya akan mengambil dua kolom yaitu KD jurus, kemudian nama jurus. Cuma di sini kita buat menjadi low. Ya. From jurusan. Oke, ini kita cek hasilnya. Ya, jadi hurufnya menjadi kecil semua. Ketika kita ingin mengubah jadi besar, ini kita tinggal tambahkan upper. Ya. Oke, kita copy aja. Di sini kita tambahkan upper. Nah, oke, jadi semuanya menjadi upper. Ya. Nah, selain itu kita juga coba ingin membuat agar upper ini menjadi fix ya, karena select ini berfungsi untuk memanipulasi ya, untuk mengubah sesuai dengan keinginan kita, tapi kita ingin menetapkan bahwa itu untuk sebagai fix. Caranya gimana? Kita bisa memanfaatkan fitur DML yaitu update jurusan, kemudian kita set nama jurusnya ya untuk menjadi apa yang di-upper itu nama jurusnya ya, di nama jurusannya. Oke, selanjutnya kita update. Kemudian kita select semuanya aja ya, ada di jurusan. Cek.
Nah, semua udah menjadi besar ya. Jadi tanpa perlu kita manipulasi dia udah besar karena kita udah buat fix. Nah, selanjutnya kita coba juga untuk menggabungkan menggunakan concat. Itu saya akan menggabungkan nama depan mahasiswa dan nama belakangnya ya. Itu ada nama depan mahasiswa, kemudian kita bikin spasi di sini, lalu kita tambahkan nama belakang mahasiswa ya, from mahasiswa. Oke, nah ini udah. Cuma ini kan aneh ya, ada concat. Kita bisa ganti, kita bisa aliasnya cukup pakai ketik atau as ya. Tapi kita bisa bikin alias ini nama lengkap misalkan ya, kita tinggal play nama lengkap. Oke, udah keganti ya nama tabelnya. Nah itu kemudian selanjutnya saya akan mencontohkan mengenai substring ya, substr ya. Kemudian kita pakai substr dari nama jurus saja ya. Nah di nama jurus itu kita panggil karakter ketiga sebanyak 4. Jadi karakter ketiga ya sebanyak 4. Kemudian kita panggil jurusan. Oke. Udah ya, emput nade ya. Oke. Selanjutnya kita mau menghitung panjang dari nama matkul. Nah, ini saya akan mau cek ada berapa karakter sih di mata khususnya untuk nama ya. Oh, ternyata ada 13 untuk yang pertama ya. Sebenarnya kita bisa tambahkan lagi ini untuk melihat hasilnya. Ini untuk apa ya? Ya, jadi di sini kita bisa tambahkan nama matkul. Ya, nama matkul, kemudian kita bisa bikin alias. Ini mata kuliah. Nah, sebenarnya kita bisa tambahkan seperti ini. Ya, pemrograman ini ada 13 kayaknya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba instr ya, instr. Kita akan melihat nama matkul juga. Kita mau ngambil dari mata kuliah. Oke. Lihat sebanyak 2. Udah, oke. Selanjutnya kita coba select lipat. Saya akan menambahkan hashtag ya, dari sebelah kiri terlebih dahulu untuk nilai. Oke. Di sini hasilnya seperti apa ya, menambahkan kiri. Kemudian kita juga bisa tambahkan dari sebelah kanan, itu pakai rpad. Nah, oke. Seperti itu. Kemudian kita coba juga untuk replace ya. Kita akan mengganti nama matkul itu yang berkarakter I menjadi O dari tabel matkul. Harusnya akuntansi ya. Nah, yang terakhir itu ada trim, itu untuk memotong ya. Untuk memotong, ini saya akan memotong huruf P dari kata pemrograman ya, mata kuliah. Nah, jadinya hilang ya, pemrograman ini hilang. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai case and character manipulation. Ya, selanjutnya
kita akan membahas mengenai number manipulation ya. Jadi sebelumnya karakter, sekarang kita number manipulation. Jadi di number manipulation ini kita akan membahas 3 fungsi utama ya. Ada round, kemudian ada trunk, dan juga ada mode ya. Jadi round ini adalah untuk mengumpulkan bidang numerik untuk jumlah desimal yang ditentukan. Nanti saya akan contohkan. Kemudian ada trunk itu memotong kolom ekspresi atau nilai posisi ke desimal, dan juga yang terakhir ada mode ya. Mode itu pada umumnya yaitu mencari nilai sisa bagi m dibagi n ya. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke SQL Yoke. Di sini saya akan simulasikan mengenai round terlebih dahulu ya. Untuk round terlebih dahulu, yaitu saya akan menggunakan round dari tabel nilai. Jadi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu untuk nilai itu tampilannya seperti ini. Ya, jadi biar ada gambaran untuk perbedaannya ya. Nah, sekarang kita akan membuat select round untuk nilai. Ya, kemudian kita bikin 1 di sininya. Lalu from nilai. Oke. Nah, jadi bisa teman-teman ketahui bahwa dia akan membuat 1 desimal di belakang. Ya. Contoh tadi kan ada 79,9. 79,9 ini sebenarnya berapa sih? Nah, 79,90. Coba kalau kita lihat yang 7565, dia akan menjadi 757 karena pembulatannya ke atas ya. Nah, itu contohnya untuk round. Ya, selanjutnya ada juga kita akan coba trunk ya. Jadi kalau di MySQL itu kita pakai trunket nilai, kita akan potong desimalnya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Jadi dia akan potong, jadi dia nggak peduli ya entah itu 65 atau berapa, pokoknya dia potong aja menjadi 1. Walaupun harusnya posisinya dia bisa jadi pembulatan ya kan, tapi untuk trunket itu sendiri dia nggak mengatur pembulatan karena dia hanya memangkas nilai koma saja. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada mode. Di sini saya akan mencoba mode 3 ya untuk kolom nilai. Kita cek hasilnya itu seperti ini ya, 1 1 1 1 1 1. Oke. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi number manipulation ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai conversion and subquery. Jadi biasanya di subquery ini digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan kita ambil. Ya, oke. Di sini saya akan langsung simulasikan saja beberapa subquery yang akan saya praktekkan. Oke, kita kembali lagi ke SQL Yoke. Jadi di sini saya akan mencontohkan salah satu subquery atau konversi ya kan. Saya akan mencoba untuk menselect sebuah tabel nilai yang dimana nilai itu sama dengan, kemudian kita panggil lagi selectnya. Nah, syaratnya ini adalah URL itu harus sama dengan apa yang kita select ya. Di sini karena saya akan memanggil nilai terkecil ya, nilai terkecil dari nilai. Oke. Kemudian kita cek hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada npm segini dengan kode material segini dan nilai segini. Jadi mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang nilainya paling kecil di antara beberapa mahasiswa yang lainnya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan operator perbandingan lainnya, yaitu lebih kecil ya. Yaitu dengan sama select from, kemudian nilai, di mana nilai itu lebih kecil, dan kita wajib memasukkan parameter ANI ya, ANI
lalu menampilkan select sekarang gantian kita akan mengambil nilai terbesar ya, nilai max nilai, kemudian kita form nilai. Oke. Lalu kita cek hasilnya. Nah, jadi ada beberapa nilai-nilai ya, nilai-nilai yang lebih besar, kita mensilek lebih besar ya. Itu adalah sebagai berikut. Coba kalau indikatornya kita buat seperti ini ya, karena ini memanggil nilai yang max ya, jadi maxnya malah nggak kepanggil. Kita mengambil datanya itu adalah nilai yang paling tinggi kan 100 ya, jadi kita memanggil nilai yang di bawah 100 itu siapa aja, nilai-nilai yang tertinggi di bawah nilai tertinggi itu siapa aja, ini dia. Nah, kurang lebih seperti itu ya contohnya untuk mengenai konversi dan subquery. Sebenarnya ada beberapa macam lagi cara. Kita bisa menggabungkan beberapa nama, ya tadi concat ya. Kita bisa memanfaatkan concat, nah itu salah satu untuk menggabungkan subquery. Oke, mungkin itu saja untuk materi subquery yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai relation and join. Jadi relation ini adalah relationship, adalah suatu hubungan antara beberapa entitas. Ya. Jadi untuk join sendiri itu adalah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data, atau biasa didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua atau lebih tabel dalam basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel temporary baru yang disebut sebagai join tabel. Jadi join tabel ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu inner join dan outer join. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya, ada beberapa tabel yang saling berrelasi. Ya, di sini saya akan mencontohkan beberapa tabel tersebut. Baik, kita langsung saja untuk mensimulasikannya agar dapat terbayang ya untuk merelasikan data itu seperti apa. Oke. Baik, kita kembali lagi ke SQL Yok ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini lagi hujan gede ya, hujan petir juga. Jadi mohon maaf kalau suaranya terganggu. Oke, baik, kita langsung saja kembali ke SQL Yok. Ya, di sini saya akan membuat sebuah simulasi, mengenai relasi. Contoh di sini saya akan menerapkan inner join terlebih dahulu ya, karena ada beberapa tabel yang saling berrelasi. Di sini saya akan merelasikan 3 tabel sekaligus ya. Jadi saya akan menghubungkan tabel mahasiswa, kemudian mata kuliah dan juga nilai ya. Jadi kolom yang akan saya panggil itu adalah tabel kolom mahasiswa terlebih dahulu, di mana saya akan memanggil mahasiswa dot nama depannya ya yang digabungkan, kemudian saya juga akan memanggil nama belakangnya, Oke. Dan saya akan mengganti jadi aliasnya menjadi nama mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya saya akan juga memanggil mata kuliah untuk memanggil nama matkul ya di tab, dan saya menggantinya menjadi mata kuliah. Kemudian saya juga memanggil nilai jadi alias yang nilai, kemudian dari mahasiswa kita memanggil mahasiswa terlebih dahulu, kemudian kita inner joinkan dengan nilai on tabel mahasiswa kita manggil tabel mahasiswa dot mana yang menjadi kata kuncinya, yaitu adalah npm ya, npm sama dengan tabel nilai terhadap npm juga. Oke. Nah, selanjutnya kita inner joinkan kembali karena kita menghubungkan juga beberapa tabelannya ya, nilai terhadap mata kuliah.
Jadi terhadap mata kuliah ya, kemudian kita on kan, yaitu nilai. Apa hubungannya? Itu adalah kode matkul sama dengan terhadap mata kuliah matkul nama matkul. Oke, baik, kita coba apakah berhasil. Nah, kenapa ini gagal? Oke, coba kita pastikan terlebih dahulu kenapa ini gagal. Jadi biasanya kalau seperti ini ada tabel yang tidak berrelasi satu sama lain. Oke, tadi sempat ada kesalahan ya. Ini sepertinya ada kesalahan sintaks. Coba kita kode matkul, kemudian kita coba ya. Nah, ini udah muncul semua ya. Karena tadi ada yang nggak pas antara key yang dipanggil. Jadi kita bisa memanggil menggunakan relasi ya, relasi dari tabel mahasiswa, kuliah, untuk memanggil namanya. Tadi kan sebelumnya di tabel nilai itu hanya kode dari NPM dan juga kode mata kuliah. Nah, kemudian kita ingin mengambil namanya, ya, yaitu dengan memanfaatkan origin key yang ada pada tabel nilai. Oke. Nah, selanjutnya juga saya akan mencontohkan untuk left join-nya. Ini untuk membedakan saja hasilnya seperti apa. Contoh saya akan mengcopy terlebih dahulu. Jadi di sini ada left join, itu bagian dari outer join, ya. Ini adalah mengambil nilai dari sisi kiri. Jadi nggak peduli kalau misalkan sebelah kanannya itu kosong, ya. Contoh, sini saya akan memperlihatkan perbedaan itu sendiri. Nah, nanti ada tabel yang kosong ya. Nah, nih. Jadi kita mengambil dari sisi sebelah kiri, yaitu dari sisinya mahasiswa. Sebenarnya dia menampilkan seluruh nama mahasiswa, kemudian ketika dicek, oh ternyata ada Gunadi. Nah, Gunadi ini ternyata tidak mengambil mata kuliah, makanya di sisi nilai, di sisi mata kuliahnya itu adalah menilai 0 atau kosong. Nah, jadi kurang lebih seperti itu fungsi untuk ya, left join. Nah, selain itu juga kita bisa memanfaatkan, ada juga namanya istilah union. Union itu menggabungkan data. Jadi union itu menggabungkan data antar tabel. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu biasanya ketika melihat ada karakteristik struktur tabel yang sama, itu bisa kita tambahkan. Biasanya itu terjadi ketika ada tabel pelanggan dan juga supplier, ya. Jadi secara struktural itu pasti ada nama, ya kan, ada nama, kemudian ada nama perusahaannya. Nah, itu bisa kita digabungkan menjadi satu. Nah, kebetulan di tabel yang saya miliki ini ada salah satu contoh, yaitu menggunakan tabel mahasiswa dan juga tabel dosen. Jadi kita bisa union, kita bisa gabungkan. Ya, oke, kita langsung praktekkan saja. Contoh di sini saya akan menggabungkan, yaitu untuk kita manfaatkan concat ya, untuk menggabungkan kedua kolom. Itu nama depan mahasiswa, kemudian kita nama belakangnya, jika kemudian kita panggil email itu dari mahasiswa. Terus kita juga kita unionkan, kita gabungkan dengan dosen ya, nama dosen, dan jenis kelamin, email dari tabel dosen. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ada error, jadi kita harus jeli terlebih dahulu ya, karena dilihat di sini ada struktural yang error. Nah, ini kenapa bisa error? Kita lihat, oh di sini ada titik koma ya, seharusnya tidak boleh ada titik koma karena belum batas akhir. Ya, jadi di SQL itu titik koma sebagai batas akhir. Kita coba terlebih dahulu. Ternyata masih ada error juga. Nah, kita coba perhatikan ya, apa yang menyebabkan ini menjadi error. Ya, sepertinya di sini ada tanda koma ya, karena udah tidak perlu ada tanda koma. Coba kita coba lagi. Nah, udah. Jadi udah tergabung ya. Jadi yang pertama itu ada mahasiswa punya, kemudian digabung sama beberapa dosen. Ya, jadi antara kolomnya, jadi kolomnya harus sama. Ya, union itu kolomnya harus sama.
Sedangkan kalau join itu barisnya harus sama. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari relation and join. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai group and sort part 1. Jadi nanti ada part 2-nya ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu dari part pertama. Jadi di group by ini itu digunakan untuk menampilkan suatu atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Jadi pengelompokan biasanya disertai oleh aggregate function. Ya, jadi aggregate function itu sendiri merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mendapat nilai tunggal berdasarkan hasil perhitungan nilai suatu kolom. Nah, untuk pada pembahasan kali ini kita akan mensimulasikan mengenai aggregate function, di mana aggregate function itu terdiri dari sum, average, kemudian mean, max, dan count. Ya, jadi sebelumnya udah sempat kita pakai juga di materi sebelumnya. Namun saya akan menjelaskan dan mensimulasikannya pada materi pada kali ini. Oke. Baik, langsung saja coba kita simulasikannya. Kita akan kembali lagi ke SQL Yoke. Oke, kita kembali lagi ke SQL Yoke. Di sini saya akan mencontohkan untuk menjumlahkan. Nah, menjumlahkan itu sebenarnya sederhana. Kita bisa memanfaatkan function sum. Ya, di sini saya akan menjumlahkan nilai dengan memanggil kolom npm dan juga nilai. Oke, kita akan menjumlahkan, kita bikin alias juga, total nilai mahasiswa from nilai. Oke, nah kita lihat hasilnya from. Kita coba cek hasilnya. Nah, di sini kalau kita jumlahkan, ini nggak boleh ya, harusnya npm-nya kosong, jangan npm. Kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah totalnya itu ada 600,63. Total keseluruhan nilai-nilai pada mahasiswa. Kemudian kita akan coba selanjutnya. Ini kita kopas saja ya, jadi biar memudahkan kita tinggal ganti-ganti aja. Oke. Kita coba, ini adalah average. Kita coba average, itu rata-rata nilai mahasiswa. Kita ganti aliasnya. Kemudian kita di sini juga bisa memanfaatkan npm. Tabel kita bisa memanggil npm karena kita akan memanggil minimal, nilai yang paling kecil. Nilai mahasiswa yang terendah atau terkecil. Ya, kemudian kita juga bisa panggil lagi npm dengan nilai max nilai. Oke. Nilai mahasiswa tertinggi. Dan terakhir kita bisa panggil count, jumlah nilai, atau mungkin kita bisa panggil mahasiswa ya, jumlah total mahasiswa yang ada pada tabel mahasiswa. Ya, oke. Sekarang kita select semuanya untuk menampilkan. Nah, di sini kita lihat totalnya kan tadi 601, kemudian rata-ratanya 85 nilainya. Nilai terbesar itu ada di npm 124. Nilai terkecil. Kemudian nilai terbesarnya pun sama di npm yang sama ya, 100. Nah, seperti itu. Itu contoh untuk aggregate function ya, aggregate function. Oke, mungkin itu saja untuk aggregate function part 1, karena nanti part 2 kita akan membahas untuk menggrouping agregat yang telah kita buat. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai part 2 dari group and sort.
Nah, pada grup yang part 2 ini kita akan mengimplementasikan atau kita akan menerapkan atau mengembangkan dari function yang tadi kita udah buat ya di grow. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan yang sebelumnya ya, tinggal kita kopas. Tapi di sini kita bisa tambahkan kolom yang lainnya. Nah, npm ini nantinya akan kita akan grup ya, supaya untuk melihat siapa sih yang jumlahnya per npm gitu kan. Biasanya ini kalau di Excel tuh pivot, istilahnya pivot ya. Kita coba by group by-nya npm. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, ternyata kalau dijumlahkan untuk npm segini itu masing-masing mempunyai nilai sekian gitu kan. Nah, sama untuk rata-rata pun kita bisa manfaatkan npm, kemudian kita bikin group by npm ya. Kita select lagi hasilnya. Oke, rata-ratanya sekian. Nah, untuk min, nah kita juga bisa memanfaatkan nilai terendah tapi dengan memanfaatkan kode matkul kali ya, jangan npm. Sini kita bisa panggil, coba kita panggil kode matkul, kemudian kita bikin alias ya, kode mata kuliah, kemudian min ya, min nilai mahasiswa terendah atau terkecil from nilai, tapi kita group by npm. Oke, group by npm. Nah, sorry, bukan npm ya, tapi group by terhadap kd matkul, karena kan kita menggunakan berdasarkan kd matkul ya, kd matkul. Oke, jadi kita cek nilainya. Oh, ternyata banyak nilai yang paling besar tuh segini. Cuma ini kan nggak berurut ya, kita mau urutin nih. Nah, urut ini kita bisa tambahkan order by. Sebenarnya kita bisa order by dari mahasiswa yang terkecil. Nah, kita bikin order by-nya. Order by dari apa? Dari nilai. Nah, nilainya apa tadi? Tadi kan kita pakai yang min ya. Jadi kita panggil nilai. Oke. Nah, nanti berurut. Oke. Begitupun sama yang max. Max pun sama. Kita bisa pakai yang ini. Sebenarnya sama aja sih. Ya. Kita cuma ganti aja ininya jadi max. Mahasiswa tertinggi ya, grup by-nya tapi grup by kd matkul tapi ininya max. Oke. Cek hasilnya ya, cuma urutannya aja kita harus descending karena secara default itu adalah ascending. Nah, seperti itu ya. Dan terakhir kita bisa menghitung ya jumlah. Kita bisa memanfaatkan kolom npm ya. Kolomnya kita lihat jumlah ya. Jadi kita pengen tahu nih siapa sih yang ngikutin ujian, misalkan total mahasiswa atau total nilai deh, total nilai mahasiswa from nilai, kemudian group by nya itu adalah npm. Kita lihat hasilnya itu adalah segini. Jadi ada mahasiswa satu yang tidak mengikuti. Oke, mungkin itu saja untuk part 2. Sorry, mohon maaf teman-teman, ternyata transisinya nggak muncul ya. Seharusnya tadi yang apa yang saya sampaikan itu muncul transisinya ya. Jadi
sebentar, saya akan tampilkan kembali ya. Jadi sebelumnya saya menjelaskan ya, untuk agregat yang kedua ini tadi kita cuma menambahkan grup by-nya saja. Untuk contoh sintaknya adalah seperti ini. Mohon maaf, saya nggak sempat untuk bikin transisinya ya tadi. Tapi ini adalah sintak yang sudah dibuat. Kurang lebih seperti ini. Untuk membuktikan hasilnya kita bisa query lagi. Ya, di sini ada hasilnya. Ada total nilainya di masing-masing mahasiswa, kemudian ada rata-ratanya juga di masing-masing mahasiswa. Nah, kemudian kita bisa mengurutkan berdasarkan kode mata kuliah ya. Terus selanjutnya kita juga melakukan berdasarkan kode mata kuliah terhadap nilai mahasiswa yang tertinggi, kode mata kuliah yang paling tertinggi ya. Kemudian yang terakhir juga kita melihat jumlah dari nilai mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa itu mengikuti berapa banyak ujian sih. Lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi yang part 2 ini mengenai grup ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis constraint. Nah, sebetulnya untuk jenis-jenis constraint ini sempat dijelaskan ya di materi awal ketika kita akan mulai pengenalan terhadap SQL Server. Ya, jadi di constraint ini adalah merupakan pembatasan ya yang ditempatkan pada suatu atau beberapa kolom tabel yang dimana untuk membatasi jenis nilai yang dapat disimpan pada kolom tersebut. Jadi ada beberapa kegunaannya. Kegunaannya itu memberikan aturan pada tingkat tabel, kemudian membatasi manipulasi tertentu, dan juga menjaga integritas dan validasi data. Ya, ada beberapa jenis constraint ya. Sebelumnya sempat dijelaskan ya. Tapi yang dijelaskan itu mengenai not null, primary key, dan unique key, dan origin key. Nah, sebenarnya ada beberapa lagi ya. Selain itu ada check, ya ada check, kemudian default. Nah, jadi fungsinya itu masing-masingnya adalah untuk not null, data itu digunakan agar data harus diisi dan tidak boleh kosong. Nah, primary key merupakan kunci utama ya dalam suatu tabel untuk membatasi pengisian record. Kemudian unique key hampir sama seperti primary key, cuma bedanya primary key unique key ini datanya boleh bersifat nol atau kosong. Default ada nilai default dari sebuah kolom ya. Kemudian ada origin key, yaitu dia adalah kunci namun di tabelnya tapi bukan di tabel yang lain. Ya, jadi biasanya itu ada hubungan antara parent atau child ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada check, yaitu adalah kunci yang digunakan untuk mengecek data atau nilai yang masuk. Jadi apabila sesuai kondisi yang ditentukan, maka bernilainya true. Kalau salah, dia akan bernilai false atau data tidak boleh masuk. Mungkin itu aja untuk jenis-jenis constraint ya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas ke materi yang terakhir. Nah, untuk materi yang terakhir ini mengenai view. Jadi langsung ya untuk materi yang ke-11-12 ini ada materi view. Jadi di dalam materi view itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tabel virtual ya. Jadi tabel virtual. Nah, tabel virtual ini sebenarnya membantu banget supaya mempermudah penulisan query. Jadi dan juga untuk keamanan sehingga dapat menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia. Nah, jadi atau biasanya dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses penampilan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Jadi, ini kita udah tahu nih, data ini bakal ditampilin terus, lebih baik kita buatin tabel virtualnya. Tapi jangan salah, tabel virtual ini juga update kok berdasarkan data yang masuk, begitupun sebaliknya. Ya, ketika ada data yang masuk ke dalam tabel utama, maka tabel virtualnya akan secara otomatis terupdate. Seperti itu. Ya, jadi ada 3 fungsi yang digunakan dalam view ini, ada create, input, dan drop. Ya, jadi di sini saya langsung kembali lagi ke menu atau ke tools SQL Yoke ya. Dan saya akan mensimulasikan contoh yang akan saya buat ya.
Baik, pertama di sini saya akan membuat terlebih dahulu tabel virtual itu untuk melihat nilai mahasiswa yang tertinggi. Ya, nilai mahasiswa yang tertinggi. Caranya gimana? Caranya kita buat create view, kemudian mahasiswa nilai max. Ya, kita namain tabel virtual itu mahasiswa nilai max. Kemudian kita as select. Nah, kita panggil apa sih yang apa namanya query-nya untuk memanggil max itu. Kita bikin matkul ya, kemudian kita panggil juga npm, lalu kita panggil max-nya untuk si nilai ya, lalu bikin nilai mahasiswa tertinggi. Oke, nah di mahasiswa nilai tertinggi, kemudian kita bikin group by-nya ya, kita bikin mahasiswa tertinggi itu di grup by-nya berdasarkan KD matkul. Oke, kita berdasarkan KD matkul. Mohon maaf tidak transisi lagi ya. Tapi intinya tadi saya udah coba buatkan, yaitu create view mahasiswa nilai max, x select, dan KD matkul untuk memanggil kolom kode matkulnya ya, yang nanti akan ditampilkan. Kemudian ada npm juga, npm bukan npm, kemudian ada nilai max-nya, terus kita grup berdasarkan kode matkul. Oke, kita berdasarkan grup model matkul, kemudian kita urutkan dari nilai yang tertinggi. Kita urutkan berdasarkan dari nilai yang tertinggi. Kode matkulnya jangan lupa kita kita urutkannya jangan lupa pakai max-nya kode matkul dan descending. Oke, kita create. Nah, di sini ada error, jadi perlu perhatikan juga ya, kemungkinan ini ada kesalahan sintaks penulisan. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam menuliskan sintaks. Di sini coba kita perhatikan secara seksama. Kode matkul, kemudian kita panggil npm max nilai ya, dan nilai mahasiswa tertinggi. Ini kita grup berdasarkan kode matkul. Nah, kita order maksudnya bukan kode matkul, tapi nilai. Oke. Ya, select query-nya. Nah, di sini masih ada file KD matkul yang error. Oke, jadi kita harus perhatikan juga cara bersama kenapa masih error. Oke, kita coba cek kembali apakah ada sintaks yang kurang menurut kita. Nah, kita ada yang kurang, itu kita belum menambahkan tabelnya dari mana ya, gitu kan. From nilai. Nah, kita grup. Oke. Setelah udah selesai, selanjutnya kita tes. Kita show dulu ya. Kita mau munculin dulu tabelnya. Show full tables ya. Show full tables untuk memanggil di database universitas di mana tabelnya bertipe view. Ya. Oke, kita cek dulu apakah ada. Oh, ada nih, tabel view-nya ada. Selanjutnya kita bisa select seperti biasa, yaitu dengan cara select bintang from mahasiswa MAS nilai max ya. Kita coba sama ya. 1 2 3 4. Oke. Nah, contoh di sini saya akan menambahkan sebuah nilai. Saya akan menambahkan sebuah nilai. Di sini
record baru, yaitu saya akan menambahkan into nilai values ya, tidak nilai untuk coba kita untuk npm-nya itu ada 190.124, itu npm saya ya. Kemudian kita coba menambahkan kode makro yang kedua, lalu kita tambahkan juga untuk nilainya adalah 92,80 contoh. Kita lihat hasilnya. Nah, ada yang error. Nah, kemudian ada salah nulis, insert into values 43A 8300 190.124. Oke, sorry, ada yang kepencet. Nah, udah. Sekarang coba kita select dulu untuk from nilainya ya. Kita akan select hasilnya seperti apa. Sebenarnya kita harusnya select yang max. Tapi tadi kan kita lihat itu ada 4 ya, ada 4. Apakah nambah tadi 9280 masuk ya? Punya saya 124. Lalu kita lihat di tabel virtualnya. Apakah masuk? Ya. Oke, nilai max mahasiswa tertinggi. Oh, ternyata dia nyatu di sini. Di 124-nya di sini. Karena udah digunakan ya, jadi nggak kelihatan ya. Jadi karena di sini posisinya saya 9280 dan itu udah bagian dari MK02, makanya nggak muncul. Ya, ini nggak kelihatan ya. Coba contoh biar untuk memastikan, saya coba mau memasukkan untuk user yang lain. Contoh saya akan memasukkan yang untuk user 122 ya, dengan nilai 95 deh. Oke, kita cek di max-nya ya. Nah, dia juga muncul ya, 7990. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat itu dia secara otomatis tuh menambah ya, secara otomatis. Tapi di sini karena nggak kelihatan ya nilainya, karena nggak kelihatan, makanya seperti ini. Ininya sama-sama 2. Coba kalau misalkan ininya adalah 4 ya, kita akan coba ininya adalah 4, memastikan kita masukkan datanya, kemudian kita cek maksimal untuk MK4. Nah, dia nambah 580 ya. Jadi tabel virtual itu walaupun dia virtual tapi dia datanya update berdasarkan tabel utamanya. Bisa dibilang referensinya lah. Oke. Nah, untuk menghapusnya juga sama. Udah ya, kita bisa memanfaatkan drop, kemudian view, panggil nama mahasiswa nilai max-nya ya. Dan kita hapus. Nah, secara otomatis tabelnya itu kehapus. Membuktikannya kita cek show full-nya. Itu masih ada, udah nggak ada. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi aplikasi basis data ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan juga dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.